Makanya kemarin itu ketika pengambilan Sumpah bukan bukan pengadilan pengambilan ini jadwal ya. tim-tim yang lawan itu udah nggak pakai orang lagi karena ini possibility-nya kan ada ribuan ya. Ah, Jadi makanya kompet ribuan itu karena ada tiga, karena ya, kan ada UCL, UECL sama WL. UEL. Jadi makanya kenapa kemarin itu dilakuinnya dengan menggunakan mesin atau menggunakan aplikasi gitu karena Benar. kalau pakai tangan takutnya nanti Vigo tangannya tremor teman-teman. Hola Tifosi, welcome back to Pinball Opini Football, di mana kita akan membahas konten sepak bola khususnya Serie A. Tapi kali ini kita nggak fokus Serie A aja nih. Kita bakal bahas spesifik tentang satu liga yang rasa lama tapi format baru, yaitu Champions League musim ini. Tapi sebelum gua mulai, gua kenalin dulu teman-teman gua yang hadir sebagai panelis kali ini. Ada Bapak Reza Fiansyah Putra yang Lengkap bersama banget nama saya, gue ya. betul. Luar Dan biasa. satu lagi ada Kiai. teman kita yang join melalui conference call, yaitu Adi Aksa Daud. Mari. Ya. Juru, juru kunci di Saweria Liga ya. Ah, Akhirnya mengakui dia. dan masih akan jadi juru kunci di Champions League, teman-teman. Kok jahat dong? Iya Enggak sih, betul dong, sih. nggak mungkin. Oke, sebelum kita mulai, gue pengen ngasih tahu teman-teman, kita itu punya grup WhatsApp community yang sekarang membernya udah ya seratusan lebih lah ya, karena karena nggak tahu kenapa ada yang masuk ada yang keluar, mungkin dia kayak mau ngecek-ngecek doang apakah dia Intel atau enggak, gue juga nggak tahu ya. Terus juga yang kedua, kita udah punya link Saweria dan kita sedang membuat Sawerian Serie A League ya, yang dimana tadi Bang Bara udah membicarakan bahwa AC Milan saat ini masih menjadi juru kunci di bawah Parma teman-teman. Memang nggak salah sih, karena kan memang di Liga juga sama Parma empat-empatan. Luar biasa fans Parma ini, Parmigiani ini. Sama terakhir, jangan lupa subscribe teman-teman, karena kita dari kemarin pas udah 4.000 subscriber, sekarang udah hampir mau 4.200. Jadi di support teman-teman supaya kita jadi salah satu channel hubnya Serie A dan bisa berkembang jadi lebih besar gitu loh. Jadi Amin. teman-teman lain juga nggak melulu ngomongin Premier League terus gitu loh. Ya, betul, betul. Oke, sebelum kita mulai juga gue mau kasih tahu kita udah ada membership juga. Teman-teman bisa lihat di link deskripsi maupun di sebelah tombol subscribe ataupun sebelah tombol loncengnya teman-teman. Di situ ada informasi join. Teman-teman tinggal klik aja. Kalau yang pakai Android atau yang akses dari web itu cukup gampang cara registrasi membershipnya. Toh juga bayarnya bisa pakai GoPay, Dana dan lain-lain maupun pakai kartu kredit maupun kartu debit. Di luar itu kalau teman-teman pakai iOS mesti bukanya pakai browser gitu. Nanti teman-teman bisa cek aja lah informasi detail tentang membershipnya, ada kategorinya apa aja gitu. Nanti sebelum bahas lagi nih satu lagi teman-teman ya, kita mau bacain saweria yang diberikan oleh teman-teman. Ada cukup banyak lagi. Terima kasih kawan-kawan Thank you semua. banget, dan kembali lagi ya hegemoni dari Interisi saya tidak bisa bendung lagi karena memang ini Ini Interisi bener dah. Inter makin semua ini. menggila gitu. Eh, Biarpun di bawah ada mungkin saya bacakan dulu dari Dani Interisti, 100.000 rupiah, thank you banget Mas Dani. Inter Scudetto ke-21, amin. Pokoknya kalau selama Bang Dani selalu memberikan saweria kami akan mendoakan Inter untuk Scudetto yang ke 1.000 teman-teman. Amin, amin, amin. Tapi Amin. konsisten tiap hari lah 100.000. Enggak Kita apa-apa. berdoa, kita berdoa setiap hari. Lalu berikutnya ada Pak Hartono, kembali lagi Pak Hartono, sang fans AC AC Monza, AC bukan Monza. dong. Parma Como. dong. Fans Parma yang Fans punya Parma. punya Como. Semoga jadi pembelajaran buat Suzuki lebih baik lagi ke depannya. Forza Parma. Amin. Forza Parma. Bijak. Semoga Memang benar-benar Pak Hartono sudah ini ya, lumayan matang kayaknya usianya dia. betul, Memberikan betul. petuah loh di komennya bahkan. Petuah untuk Iya. Suzuki, semoga nanti di-upgrade jadi Honda ya gitu. Wih, Jadi ada lanjut it's ada okay dong. ada Bang Arnold. Thank you Bang Arnold, seperti biasa absensi lagi ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih Pinball. Thank you Bang Arnold. Semoga bermanfaat juga buat Bang Ya, Arnold. Darmianto lagi nih sudah kemarin udah sempat ngasih, terus ngasih lagi Bang Darmianto. Dengan sembuhnya operasi hidung Barella, semoga Inter dipucuk terus sampai akhir musim. Forza Inter per Nih, sempre. Interisti kerjanya pada apa sih? Makanya Gacor gue loh juga makanya gue juga mantap. bingung. kok Banyak banget duitnya kayak duitnya. banyak banget ya. Gue juga bingung. Reski 07. Ini Mbak, Anda bisa tersenyum Kap- lebar. Iya. Oh ya, Kapan ada bisa kan mulai? bener Betul, tadi kan gue Nah, bilang nambah. betul. Lumayan, kapan bisa lumayan. mulai jadi member? Member, By the way, sistem Fonseca atau pemain Milan yang bapuk. Tami betul. bakal nyetel nggak di squad Milan? Mungkin gue jawab singkat aja. Bukan masalah taktik Fonseca yang bapuk, ini masalah harmonisasi antara pelatih dan pemain aja kalau menurut gua.
Terus juga kalau untuk Tami apakah bakal nyetel? Kalau dilihat dari pertandingan kemarin sih akan rasa-rasanya. Dan gue Ya. berharap dia juga bisa membuka keran golnya dan nggak cuma jadi pemantul aja. Tapi kalau nyetel apa enggak, nyetel. Gitu. Ya mungkin nanti penjelasan detailnya kita bisa bahas di preview kali ya Bang Ya. Bara ya. Ya. Mungkin minggu depan lah berarti kan. Teman-teman bisa Sabar, tungguin sabar, aja sabar. untuk detail pertanyaan dari Bang Reski ini. Terus ada Kang Emil, waduh, ada Kang Emil, thank you banget Kang Emil. Ada semoga Inter beruntung di UCL musim ini. Masih Inter, kembali lagi Amin. Inter. Lalu ada Asep Kamel, waduh, lucu sekali Asep Kamel. Camel. Camel, makin memuncak Forza Merah Zuri. Zuri. Ale. Dan yang terakhir, terakhir ada Bang Baim. Baim. Tolong masukin di klasemen AC Milan-nya. Kasihan nggak nambah-nambah. Dari fans Tuh, Inter Dan ini lumayan kan 26.000 loh. nambah Berarti kan. dari yang sebelumnya kan 25, 25, 26. Jadi kalau besok nggak ada yang ngasih lagi, yang dapat jersinya Bang Bara ini Bang Baim. Bang Baim, bener. Seorang fans Inter Milan. Luar biasa ini dapat jersey AC Milan buat fans Inter. Ntar videoin videonya aja lah. Jersey Ah. Milanis Indonesia, lu jangan salah Oh, iya. sebut tadi Oh kiranya iya, AC ya, jersey Milan. Jersey Milanisti Milanisti Indonesia. Indonesia, teman-teman. Lanjut, Oke, Kang. dengan adanya klasemen tadi, ternyata tidak berubah terlalu jauh ya. Milan masih kesulitan untuk menyalip Parma di posisi terakhir. Lalu ada Parma di atasnya Juve, Napoli. Kemarin Bang Reza nggak ada ngasih lagi. Kemana Bang Reza? Mas Reza mau kemana ini nggak mau ngasih lagi. Sama yang terakhir. Semakin jauh ada Inter. Oh, Inter paling atas ya. Udah mau Makin jauh ini 800. Iya, makin di depan ini Mas susah ngejarnya. Iya, susah. Guys, Siapa tahu ada sorry, Fiorentina ngomong-ngomong ntar. Saweria nih lawan Parmigiani itu soalnya sulit loh. Jangan kan mensawer channel gini kan. Klubnya aja disawer sama dia, dibantuin kan sama mereka. Oh iya bener, kalau Lu teman-teman mau nonton gimana lawan? iya, kalau teman-teman nonton pinball eksklusif itu ada loh bahwa Parmigiani itu sampai dibikinin di band kaptennya terakhir di laga Ya. seri C atau seri D ya Bang Bara ya. Itu ditulis ada Parmigiani Indonesia. Iya, betul. Jadi memang segitu mereka support timnya ketika lagi di bawah dan ya gitu memang duitnya banyak. Jangan Iya. salah loh, fans sepak bola Indonesia tuh duitnya banyak. Luar biasa. Salah satunya udah beli klub sampai bawa ke Serie A. Lihat Iya, aja. lihat aja tuh orang Indonesia Iya. kan. Oke, lanjut kita akan masuk ke pembahasan yaitu format baru UCL yang menggunakan Swiss model, di mana ini pertandingannya menurut gua si Swiss model ini malah kayak ini rangkaian e-sport ya kan. Ada Kayak upper e-sport. bracket, ada lower bracket oke. gitu kan. Jadi nanti yang upper bracket ya bakal udah langsung lolos, lower bracketnya diadui playoff gitu ya. Ya tanda kutip lah ya. Jadi pesertanya juga jadi nambah banyak. Ini buat teman-teman, ini juga udah pernah kita bahas. Mungkin sedikit Bang Bara, sorry ini kalau misalnya teman-teman pengen dengerin juga ada di Optis juga kalau pengen detail teknisnya gitu kan. Terus dan nggak jadi kandang-tandang ya Bang Bara ya. Jadinya Enggak. satu tim itu kalau misalnya emang dia dapat main di kandang ya nggak bisa ibaratnya tim lawannya nggak bisa ngebal gitu kan. Untuk Betul. main di kandang lawan. Kandang dia bermain kalau total pertandingannya jadi 8. Jadi setiap tim itu nambah 2 pertandingan Iya. jadinya. 4 kali di kandang, 4 kali di tandang. Terus nanti ketemu masing-masing dengan pot 1, pot 2, pot 3, dan pot 4. Gitu. Betul. Nanti distribusinya seperti apa? Total akan jadi 36 tim. Lalu nanti peringkat 1 sampai 8 yang di akhir kualifikasi grupnya itu akan otomatis lolos ke babak 16 udah nggak ada besar. playoff lagi langsung 16 besar. Tapi ada peringkat 9 sampai 24 itu akan masuk ke babak playoff di mana Iya. nanti sistemnya juga sama tuh. Nanti 9 ketemu 24, 10 ketemu 23 dan Sampai begitu yang seterusnya. tengahnya ketemu atas bawahnya. Tengah ketemu, Ya. betul. Tapi ini kita emang pengen bahas teknisnya juga ya. Ya, Betul, Di episode kali ini. sedikit lah kita bahas teknisnya. Nanti juga sama di Liga Eropa dan Conference League juga akan punya model yang sama menggunakan Swiss model. Memang kalau kita ngomongin keuntungan buat para fans, memang jadi total pertandingan yang kita tonton jadi lebih banyak. Which mean kita nggak nunggu lebih lama gitu loh. Jadi padat sampai Januari itu, tangan Januari itu akan ada pertandingan UCL sampai 8 pertandingan. Dan Betul. serunya nanti 6 pertandingan itu sampai Desember, 2 pertandingan itu di Januari, dan teman-teman kemungkinan akan, kalau timnya ada transfer winter transfer Januari, itu kemungkinan bisa bermain di 2 pertandingan sisa di grupnya itu. Iya. Itu jadi bisa jadi ada strategi baru, perubahan baru gitu. Ya, sesuatu yang baru pokoknya. Pokoknya mungkin gue minta semenit untuk gue jelasin. Jadi Swiss model ini yang bakal tadi seperti udah dijelaskan, pokoknya tetap 16 besar ya nanti yang akan diloloskan. Peringkat 1 sampai 8 itu yang akan langsung lolos dari grupnya masing-masing gitu ya. Jadi peringkatnya ya pokoknya yang ada di masing-masing tim yang juaranya itu yang akan langsung lolos. Terus yang sisanya
Itu yang pokoknya posisi 9 sampai 16, 9 sampai 24 kalau nggak 24. salah, betul. itu akan masuk di playoff, dan sisanya 25 sampai 32 itu 25 sampai 25 36 itu yang akan langsung Gugur gugur dan tidak akan pindah gitu. ke liga Nggak akan bawah. Liga iya, nggak akan pindah ke liga Iya. bawahnya. Itu jadi format barunya kalau untuk Swiss modelnya ini, teman-teman. Oke, lanjut ya. Nah, ini kita tampilin di layar teman-teman itu Iya, ada bisa dibaca pembagian masing-masing potnya lah ya. ya. Ada potnya. Iya, Hmm. betul. Pot 1, pot 2, pot 3, pot 4, dan juga pot bunga. Iya, sorry, berarti ada 4 pot, berarti Terus. dua juara. Pokoknya 2 teratasnya itu akan langsung lolos tadi. Jadi Enggak juga. masuk Bisa Bukan, ada bukan. pot 4 bisa juga jadi Iya, peringkat kalau dia 7 dong. peringkat 8, peringkat 7 lolos juga. Jadi udah nggak ngitung grup, tidak ada grup dan pot bagus. gitu. Liga Jadi Iya, doang. benar-benar. betul. Jadi 18 itu bisa diisi dari siapapun tim yang punya Ada di poin paling sini. tinggi. Betul. Poin paling tinggi. Dan Masuk kan reading gue. modelnya juga sama gitu. Jadi nanti dari pertama dihitung dari poin dulu. Ya, Misalkan ya. peringkat 8 dan 9 sama poinnya. Benar. Dihitung poin dulu, habis itu baru gol, baru habis itu kalau ada head to head-nya baru habis itu dihitung. Head to head-nya itu nanti ngitungnya dari koefisien kalau memang mereka Betul. nggak bertemu koefisien Benar, Eropanya gitu. Jadi kalau teman-teman lihat di sini kita mungkin spesifik bahas dengan tim Serie A-nya aja ya yang udah masuk di Champions League, di mana di pot 1 untuk tim Serie A itu diisi oleh King Inter ya, tidak tergoyahkan ya, ada di pot 1, dan mungkin ada beberapa nama yang cukup menarik. Ada RB Leipzig dengan koefisien yang cukup tinggi, jadi dia dapat di pot 1. Ada Dortmund juga di pot 1. Lalu di pot 2 untuk tim Serie A-nya ada 3. Ada Atalanta, Juventus, dan juga AC Milan. Di sini ada beberapa nama menarik seperti Club Brugge juga, terus habis itu Shakhtar Donetsk ternyata masuk di pot 2. Dan ada Leverkusen, jangan lupa kan teman-teman, jawara unbeaten di Liga tapi kalah oleh Atalanta. Iya. Lalu di pot 3 tidak ada dari tim Serie A, tapi ya beberapa nama yang bakal mungkin melanggang mulus feeling gue ya. Ada PSV Eindhoven dengan Sporting Lisbon. Lalu di pot terakhir ada Bologna dan Ya. juga rekan sejawat juga yang lolos dengan peringkat 4 besar, yaitu ada Girona. Betul. Gitu. Jadi betul. dua tim ini salah satu tim ya bisa dibilang debutan atau yang udah balik lagi back to back ke Eropa Ya. lagi setelah sekian lama. Gue ngelurusin lagi, jadi buat teman-teman yang mungkin masih belum tahu teknisnya gimana, jadi sebenarnya benar kata Rangga tadi, antara pot 1, 2, 3, 4 ini sebenarnya masing-masing tim itu akan ketemu. Jadi nggak melulu yang ada di pot 1 akan beradu dengan pot 1, nggak kayak gitu konsepnya. Jadi pot 1 bisa pasti ketemu di kedua, bawahnya doang, akan ketemu gitu. 3, ketemu keempat gitu. Tapi bisa jadi tim pot 1 akan ketemu tim pot 1 lagi. Betul. Bener kan? Jadi kalau secara pembagian kan total 8 pertandingan, jadi 2 kali ketemu pot 1, 2 kali ketemu pot 2, Ya. 2 kali ketemu pot 3, dan 2 kali ketemu pot 4. 4. Dan timnya beda-beda ya teman-teman. Jadi pot 1 itu misalkan ya Inter itu bisa kayaknya udah keluar jadwal pertandingan resminya. Tapi ini asumsi atau gua ngasih contoh aja, misalkan Inter akan ketemu home di Dortmund dan away di Barcelona. Tapi kalau misalkan Dortmund bisa jadi dia ketemu home-nya lawan Paris Saint-Germain, away-nya dia ketemu sama Bayern Munchen. Jadi itu possibility-nya akan seperti itu. Makanya kemarin itu ketika pengambilan pengambilan jadwal tim-tim yang lawan itu udah nggak pakai orang lagi karena ini possibility-nya kan ada ribuan ya. Jadi makanya ribuan itu karena ada 3. Karena kan ada UCL, UECL sama UEL. Jadi makanya kenapa kemarin itu dilakuinnya dengan menggunakan mesin atau menggunakan aplikasi gitu. Benar. Kalau pakai tangan takutnya nanti Vigo tangannya tremor teman-teman. Masih berapa lagi, Pak? Berapa lagi? Benar. Nah, ini pertandingan yang resminya teman-teman. Jadi buat tim-tim Italia ya. Tim-tim Itali gitu. Kita nggak bakal nyebutin yang di luar Itali, tapi karena ini ada nyenggol-nyenggol, nanti mungkin kita bahas satu-satu kali ya Bang Bara ya. Maksudnya kayak Inter dengan possibility lawannya seperti apa, Atalanta, Juventus, Milan juga kan ada Bang Bara juga, dan Bologna. Singkat aja lah. Yang pertama kan ada Inter karena Aldi kebetulan lagi datang ke Polsek ya karena ada satu urusan dan lain hal. Fitnah lu, jangan lu ntar disangka beneran lagi. Oh iya, berarti dia lagi ada something lah pokoknya. Kayaknya Aldi masalah harus cewek, sama masalah betul. Cewek. Biasa. Aldi harus minta sowan ke Khairul Tanjung ya teman-teman ya, karena satu dan lain hal juga. Aldi tuh paling playboy kalau di tongkrongan sini pokoknya. Ingin subscribe membership kita, benar. Oke, jadi kalau Inter itu home-nya ada 4. Jadi sama lah, home-nya akan ketemu dengan Leipzig, Arsenal. Ini Red Star kan sebenarnya. Iya, Red Star Belgrade. Red Star Belgrade, tapi namanya kenapa gue bingung secara Zvezda. Dan terakhir ada Monaco. Terus away-nya ada City, Leverkusen, Young Boys, dan juga Sparta Praha. Feeling gue
secara komposisi menurut gue dia harusnya bisa ambil poin penuh dengan Red Star, Young Boys dan juga Sparta Praha. Tapi yang kesulitan nih memang untuk curi poin di Manchester City, Arsenal dan juga Leverkusen. Mm-mm. Sisanya mungkin Monaco 1 poin atau 3 poin juga bisa, Leipzig juga masih bisa. Tapi 3 tim ini sih buat gue bakal jadi lumayan challenging sih Iya. menurut gue. Tapi gue pengen nanya Bang Bara deh, possibility-nya harusnya lolos langsung atau masuk lewat kualifikasi, playoff nih Bang Bara dari tim ini. Kalau Tim Inter Inter. sih masuk 8 besar. Gila. Gila. Ayo sawer. Tuh, denger tuh. Udah kita doain lagi Inter tuh. Mm-mm. Oke, lanjut aja ke Atalanta ya. Karena memang Aldi nggak ada dan gue juga nggak mau terlalu bahas detail teknisnya. Tapi kita ngomong in summary-nya aja gimana. Nanti kan Benar. setiap preview Champions juga kita kan ada episode sendiri juga kan. Mm-mm. Lalu ada Atalanta yang menurut gue akan cukup kesulitan karena lawan home-nya ada Real Madrid, Arsenal juga. Jadi Arsenal ini 2 kali away di Italia, ada Celtic dan juga Sturm Graz. Sturm Graz ini dari Austria. Lalu away-nya ada Barcelona, Shakhtar Donetsk, Young Boys dan juga Stuttgart. Ada Girassi. Girassi tapi udah ke Dortmund ya? Si Udah Guirassy ke itu ya. Dortmund. Girassi Mm-mm. udah ke Udah Dortmund ke ya? Aduh, Dortmund. lupa Iya. gue. Gua nanya lo aja, gimana possibility-nya Atalanta kalau ngelihat dari lawan-lawannya kayak gini? Iya, terima kasih Bung Rangga. Iya, Menurut sama-sama. saya kalau melihat dari pertandingan Atalanta di Serie A musim ini, keseimbangan dari tim Atalanta ini masih belum padu ya, gue Oke, lihat. iya, Nah, terus juga pertandingan UCL juga akan berjalan di setelah jeda internasional gitu betul. kan. Kalau nggak salah 1 minggu setelah, bukan 1 minggu, beberapa hari setelah pertandingan Serie A yang Mm. setelah jeda internasional. Mm. Nah, menurut gue Atalanta ini juga akan cukup kesulitan gitu ya Mm. untuk bertahan, untuk lolos langsung ke UCL menurut gue. Atalanta ini akan masuk ke jalur playoff. Mm. Gua rasa kemungkinan untuk playoff bisa jadi Atalanta tuh bisa gua rasa mencuri poin di atas kertas untuk tim-tim seperti Celtic, Young Boys, Sturm Graz ataupun Shakhtar Donetsk gitu Iya, kan. Bahkan Stuttgart gitu. Stuttgart betul. Nah, tapi untuk tim-tim seperti Real Madrid, Barcelona dan Arsenal, gua rasa Atalanta bisa jadi harus banyak belajar dari tim-tim ini gitu kan. Mm. Jadi kalau gue ngeliatnya Atalanta itu sih ditinggal oleh Teun Koopmeiners ini Berasa ya. berasa banget karena kalaupun ada pemain baru yang masuk di Atalanta itu belum tentu akan nyetel dan akan teman-temannya itu akan padu seperti adanya Koopmeiners di Dan sana. waktunya mepet banget. Dan waktunya mepet Kan banget. mereka transfernya banyak yang di ujung-ujung juga. Iya iya, ini emang untuk musim ini gue rasa UCL itu seperti di tahun 2004 yang menjalankan format baru, gue rasa akan ada kejutan-kejutan gitu. Kalaupun ternyata Atalanta bisa triumph over Arsenal, Barcelona dan Madrid, ya itu kejutannya gitu kan. Tapi kalau dari analisa gue, sepertinya di atas kertas enggak sih gitu, karena mereka punya kedalaman squad yang lebih baik dan taktikal yang lebih matang gitu menurut gua. Taktikal yang lebih matang dalam artian pemain-pemainnya ini ya yang emang Iya. udah padu gitu, bukannya bermaksud gue bilang taktiknya si Gasperini Gasperini. jelek gitu. Gitu sih kalau pandangan gue untuk Atalanta. Oke, gua kasih satu lagi lo buat Ya. Juventus karena Milan ini harus terima dibahas kasih. oleh Bang Bang Baraneri yang kemarin habis dikhianati sama Reja ke Ngomlah ya. Iya. Oke, lanjut ke Juventus. Itu akan ternyata membuat intrik-intrik di tongkrongan sini Ya, gitu ya. ada 4 pertandingan home yaitu bertemu dengan City, Benfica, PSV dan juga Stuttgart. Lalu away-nya ada Leipzig, Club Brugge, lalu Lille dan juga, ketemu Lille loh. Fonseca-nya ada di Fonseca sana ada di dan sini. juga Aston Villa. Nah, menurut gua ini secara tim ya komposisi lawannya ini menurut gue cukup merata ya, kecuali mungkin gua harus say sorry ke Club Brugge itu memang secara kualitas cukup di bawah, tapi sisanya merata loh. Maksudnya timnya tuh nggak jelek gitu loh. Aston Villa lagi berbenah juga musim ini, Benfica juga banyak pemain yang bagus, Leipzig sama. Lille menurut gue pas zamannya Fonseca juga pemain-pemainnya udah cukup stabil, masih ada Jonathan David juga. Stuttgart juga sama, PSV sama. Menurut lu kansnya gimana deh, ini karena menurut gue mungkin di atas kertas dibandingkan 2 tim awal yang kita sebutin ini mungkin lawannya lebih merata. Tapi chance-nya menurut lu jadi lebih susah apa lebih gampang sebenarnya? Justru dengan merata kayak gini malah lebih 50-50 gitu. Maksudnya nggak ada yang timpang di atas kertas. Iya. Tapi gue punya harapan yang besar terhadap Juventus gitu ya. Thiago Motta ini juga cukup baik dalam mengelola mentalitas pemain gitu. Jadi gue rasa dengan komposisi Thiago Motta ini juga banyak memberikan kesempatan kepada pemain muda. Ini gue lihat sih emang Thiago Mottanya ini cukup visioner untuk menghadapi kompetisi yang akan berjalan dengan format baru seperti ini. Pemain-pemain muda ini tentunya punya energi yang lebih besar gitu ya. Dan mungkin secara stamina tenaga itu lebih besar ya. Gue berharap nggak ada yang cedera aja gitu kan. Tapi gue malah
harapan besar gue adalah gue ngelihat Juventus ini malah jadi tim dari Italia yang bisa lolos langsung di fase UCL musim baru ini. Tapi kalaupun dia masuk, dengan Inter. iya dengan Inter. Tapi kalaupun dia harus main di playoff, justru peringkat di playoff itu menurut gue cukup tinggi gitu. Jadi itu sih taktiknya Thiago Motta, komposisi pemainnya ini justru bisa memberikan efek kejut bahkan kepada Manchester City sekalipun kalau menurut gue. Justru Beradu tactical beradu taktik genius. di mana juga Manchester City akan bertandang ke Juventus Stadium Iya, gitu kan. betul. Nah, ini yang menurut gue malah bisa jadi sesuatu yang wah gitu. Iya, padahal gue berharap ketemu Xabi Alonso loh, seorang Thiago Motta. Tapi sayangnya Iya, memang sayangnya memang tidak belum tidak jodoh. tidak dikasih oleh Ketemu semesta ya. Guardiola. Iya, Thiago Motta kalau nggak salah pernah ngobrol juga sama Guardiola kan? dilatih Dilatih pernah juga. zaman Dia Bayern ngobrol di Barcelona. Barcelona. Benar. Betul. Jadi ya Thiago Motta juga akrab lah dengan taktiknya Pep Guardiola. Khusus sendiri gue bahas City ya, gue rasa dia bisa memberikan antitesis dari taktiknya Guardiola gimana pemain-pemainnya bisa mengeksekusinya aja. Nah, sisanya gue rasa Juventus bisa lah menang tipis-tipis 2-1, 3-2, Iya, 1-0 gitu. Ya, gue rasa justru Juventus ini adalah salah satu tim yang ada di grup ini yang menurut gue punya komposisi yang lebih matang, lebih Gue sih matang antara defense dan offense-nya. berharap banget Juventus bisa melangkah jauh di UCL biar di Serie A-nya bapuk. Jadi Napoli bisa nyuri Betul, iya, untuk iya, iya. nyosol jauh. Ya Oke. ini menarik banget sih musim ini. Ya, hopefully lah ya. Hopefully. Hopefully bakal menarik karena kita jadi punya banyak tontonan dan opsi nonton Liga UCL gitu karena Iya. pertandingannya akan aneh-aneh gitu loh. Akan aneh-aneh. Betul. Dan ya gue sih mendoakan pemain-pemain ini juga nggak jenuh ya. Dan mungkin akan ada pemain-pemain baru yang harus didaftarkan untuk mengatasi kejenuhannya ini. Betul. Gitu kan. Mungkin ini sedikit apa namanya? Sorry banget Dara. Sebelum lu. Jadi kemarin itu gue udah baca di berita kan Chelsea itu masuk ke Conference League ya. Dia itu nggak ngedaftarin beberapa nama-nama pemain kuncinya seperti kayak Cole Palmer itu nggak diregister sama mereka karena ketakutannya karena liganya terlalu padat, Iya, terus betul habis itu. itu pertandingannya bertambah padat juga di Eropa dan harus away-nya kan kadang cukup jauh ya. Iya. Kadang mungkin dengan pesawatnya bisa 6 jam, 7 jam. Iya. Mungkin dia ngejaga fitnessnya akhirnya beberapa pemain nggak dibawa. Nah, gua nggak tahu di Serie A menggunakan tactical yang sama atau enggak. Karena kalau kayak Inter itu yang dipanggil itu kipernya cuma satu. Cuma dipanggil Jan Sommer doang. Sisanya pakai kiper muda kan kalau kiper muda itu kan nggak harus didaftarin di UCL, nggak harus diregistrasi. Oh iya. Nggak pakai slot Iya, gitu. nggak pakai slot. Iya, Ada benar. beberapa nama yang nggak dimasukin kayak Korea nggak dimasukin. Jadi memang untuk ngejaga apa namanya strategical di liganya juga gitu loh. Jadi Benar, karena yang tadi tuh kayak yang nggak pakai slot itu ya cuma Arne. Arne Slot. Nah, Oke. tapi Juventus menurut gue gini sih, mungkin ini mungkin bisa mewakili beberapa suara Juventini ya. Gue rasa kalaupun Juventus tidak lolos di UCL-nya, misalnya dia ternyata Lolos. ternyata apes malah jadi tim yang tersingkir. Gue rasa mereka cukup happy gitu ya. Cukup happy karena bisa berfokus di Serie A-nya. Nggak lolos Mas. Lolos jauh ini semifinal. Semifinal ya. Semifinal. Temen dengerin, Genta. Bang Anjar. Bang Rik dengerin. Bang Rik. Semifinal. Tapi abis itu Serie A-nya peringkat 7. Boleh ya. Nggak apa-apa ya. Gimana dengan nasib tim yang diasuh oleh Paulo Fonseca? Gimana? Mungkin sebelum Bang Bara ngasih respon, gue sebut dulu beberapa nama timnya. Di pot 1 dia ketemu ada home-nya Liverpool, away-nya Real Madrid. Terus pot 2 ada Club Brugge, lalu away-nya Leverkusen berat. Red Star Belgrade dan juga Dinamo Geng. Bukan. Dinamo Kiev, bukan Kiev itu dari ya pokoknya ini dari Kroasia itu. Kroasia betul. Dan yang terakhir ada Girona dan Brastivala ini kalau nggak salah dari negaranya Hamsik. Slovenia. Ya. Bang Bara, ini sebelum lo respon, menurut gua ada beberapa pertandingan yang bisa dikunci kemenangannya dengan mudah sama Fonseca. Tapi ada beberapa pertandingan juga yang menurut gua cukup tricky, seperti lawan Girona, Leverkusen ini bakal tricky banget. Menurut lo gimana deh? Possibility-nya harusnya lolos dong ke langsung kualifikasi mah. 16. Enggak. Kalau kan sekarang kan satu liga itu kan yang udah langsung lolos 8 ya. Dan pot 1 itu aja isinya udah 8. Kalau kita ngomong matematika kasar dari kualitas tim antar pot dan juga bahkan pot 1-nya itu kan pun sebenarnya udah diurut berdasarkan dengan prestasi kan. Dari Real Madrid di pertama sampai Barcelona di paling bawah. Itu yang gue lihat peluang pot 1 ada kepleset nggak langsung lolos itu paling besar cuma ada di Leipzig.
which Oke. is Oke. dan itu menguntungkan Inter dan juga Juve yang pot satunya ketemunya salah satunya Leipzig. Nah, karena kan Leipzig kita tahu Dani Olmo udah pindah, udah semakin melemah lah. Pavlovic juga udah ke Iya, Milan ya kan. iya, iya. Dan sementara Milan ketemu pot satunya itu memang dua tim besar kan, Liverpool dan Real Madrid. Dan kalau misalnya tadi kita andai-andai Leipzig itu tersisih dari tim yang lolos langsung, tim pot 2 yang lebih berhak mengisi itu siapa? Ada banyak juga, ada Leverkusen, ada Juve paling nggak yang gue Iya, pikir masih di atas Milan, ada Arsenal juga yang mungkin mepet-mepet ke Milan. Jadi ini memang Liga Champion tahun ini tuh sangat-sangat tricky ya, di mana mhm, pelatih itu memikirkan match itu langkah demi langkah, match demi iya. match, karena lu harus mikirin Iya, melawan 8 tim yang berbeda dibanding iya. lu cuma melawan 3 tim di grup yang sama di Mhm, format mhm. sebelumnya kan, kayak gitu. Jadi gue lihat di sini Milan mungkin akan tetap bisa progres ke 16 besar, tapi dengan playoff ya mungkin di Ayo. urutan-urutan 10 atau 11 sih kalau gue bilang. Menarik sih, menarik. Tapi menurut gua kan jadi intrik baru ya. Ini di luar tim yang akan kita bahas satu lagi Bolonya. Tapi maksud gua dengan tadi statementnya Bang Bara, pelatih akan memikirkan step by step, match by match. Itu Mm-mm. menunjukkan bahwa tidak ada pertandingan yang bisa diremehkan. Di setiap pertandingan 8 tim ini nggak ada yang bisa diremehkan karena kepleset satu aja di salah satu tim udah nggak ada turn back-nya lagi karena lu nggak bisa balas dendam lawan tim itu. Terus di sisi dua mereka mungkin akan berprogres lebih jauh sementara lu harus ketemu sama tim-tim yang mungkin lebih susah atau Mm-mm. lu harus menghadapi tim-tim yang lebih berat lagi gitu. Jadi memang kayak di setiap pertandingan lu memang ya harus kunci kemenangan gitu loh, mau nggak mau gitu. Memang memang berat itu Ya, jawabannya, mau match nggak by mau. matchnya Bang Bara itu bener banget sih. Iya, dan Jadi, mesti berhitung banget. Jadi mm-mm. misalkan ketika lo ketemunya lawan Liverpool, mungkin yang lo mau incar apa? Misalkan Mm-mm. 1 poin kah? Berarti 1 poin lo mesti nyiapin secara pemain Iya, komposisinya seperti iya, apa. iya Tapi lagi. kalau lawan tim lemah, bukan berarti lo harus ngeluarin tim yang lebih culun gitu, karena lo butuh 3 poin ngelawan itu. Mm-mm. Justru malah kasihan memang tim-tim yang bertengger di pot 4 akhirnya jadi babak belur lawan tim-tim pot 1 gitu loh. Iya, Pot 1 bener. pot 2 jadi digebukin lah istilahnya. Kayak misalnya kita ngomongin ada Girona, tadi ada Sturm Graz, terus habis ini kayak Brastivala ini yang dari Slovenia. Slovenia ini juga bakal digebukin habis-habisan lah gitu. Jadi ya menurut gue masuk akal lah statementnya Bang Bara di mana Milan playoff masih masuk akal dan menurut gue harusnya dia kalaupun harus playoff di posisi-posisi atas karena menurut gue harusnya poinnya cukup cukup bisa terjamin lah karena lawan-lawannya Insya Allah lebih mudah gitu dari yang kita harapkan. Yang Gak terakhir, ada yang mudah ini. Ini UCL, tapi Liganya para juara ini. ngomong-ngomong tidak ada yang mudah, ini adalah ujian berat untuk seorang siapa nih? Palladino kan? Iya, Palladino kan ini yang ngeliat Palladino bukan, atau Pala bukan kuda. dong. si bukan Si Vincenzo Vincenzo Italiano. Italiano, Si si sepak sepak bola bola ugal-ugalan. ugal-ugalan harus melawan tim-tim macam Dortmund, Shakhtar, Liverpool. Lille dan juga Monaco maupun away-nya harus ketemu Liverpool, Benfica, Sporting Lisbon maupun pot empatnya Aston Villa. Aston Aston Villa. Villa tuh bagus Aston tahu. Villa itu bagus loh maksud gua. Nah, ini mungkin gua yang highlight sedikit ya secara permainan di liga. Vincenzo Italiano tidak punya idea apa-apa tentang sepak bola yang dia ingin jalani. Menurut Iya, gua lebih ke iya. arah bukan masalah taktikalnya tapi materi pemainnya banyak pemain kunci yang kehilangan di Bolonya juga. Ya udah Ya dijual-jualin. Calafiori, let's say ya, terus habis itu di sisi Zirkzee, terus Terus juga di gelandang serang juga hilang gitu. Jadi siapa namanya? Ferguson ya. Jadi dan sisanya harus di backup dengan pemain-pemain muda di mana kayak striker dia harus memanfaatkan si pemain mudanya umur 9 Castro dia harus Castro, mainin iya. Fabian maksudnya dia harus bertumpu dengan pemain-pemain yang muda dan pengalaman gitu loh di Eropa dan dia harus melawan tim-tim yang notabene sebenarnya secara kualitas di atasnya dia semua. Ini di atasnya dia semua lah. Gue mesti akuin even kita ngomong Shakhtar Donetsk, kita ngomong Benfica, Lille, Sporting Lisbon ini kualitasnya masih di atasnya Bolonya. Mau nggak mau mesti Setuju. diakui ketika mungkin kemarin dengan taktikalnya Thiago Motta dan pemainnya masih sama, gue masih bisa berani bilang ini masih ada kans. Tapi ketika pelatih baru, pemain banyak yang pindah-pindah, menurut gue ini akan berat banget untuk Bolonya even untuk lolos fase playoff di posisi-posisi bawah. Ini menurut gue dia bisa jadi salah satu tim Italia pertama yang tersingkir di fase grup gitu Iya. loh. Jadi ya semangat untuk fans-fans Bolonya di luar sana biarpun mungkin isinya cuma 12 orang sama kayak fans Napoli tapi semangat teman-teman. Iya, dan gua rasa tapi sebelum ditutup Rang akan ada
mungkin akan ada kejutan-kejutan dari tim-tim yang memang kita ini akan ada tim-tim kejutan yang main di sini gitu. Gua rasa kayak Lille gitu itu nggak bisa Betul. diremehkan juga gitu. Aston Villa Aston Villa, bahkan betul. gitu, Monaco gitu Girona. kan. Girona, justru tim-tim ini yang menurut gue bakalan bisa jadi kuda hitam gitu untuk di UCL musim ini. Dan Betul. kita tahu ketika UCL berubah format, selalu yang menjadi juara itu selalu tim-tim yang memang bukan tim tradisional Iya. yang biasa memenangkan Liga Champions Iya, gitu. iya. Seperti Red Star Belgrade udah jadi pernah Pernah juara. juara. Terus juga kalau nggak salah ada si yang paling kita ingat ya Portonya Mourinho gitu. Itu kan Iya. karena perubahan format ini. Jadi itulah Tapi kejutan. di luar itu ada hal menarik. Ada 4 tim dengan 2 kepemilikan yang sama, yaitu dari Manchester City Group, ada Manchester City dan juga ada Girona. Girona, Lalu iya. yang kedua ada Red Star, Belgrade. bukan, Bukan. Red Bull Salzburg Red dan Salzburg. juga Salzburg Leipzig. yang ada, RB Leipzig. Salzburg dan juga RB Leipzig, Iya. sama-sama kepemilikan dari Red Bull Red Group. Bull, betul. Nah, ini menurut gue juga jadi hal yang menarik nih, ditunggu nih. Maksudnya ketika dia lolos barengan terus habis itu ketemu gitu misalkan, itu Oh gue iya, penasaran nggak karena masalah, nggak enggak, masalah. karena dulu kalau teman-teman inget di Malaga itu Mm-mm. nggak boleh main, coy. Itu sampai akhirnya Malaganya kan bangkrut karena dulu kalau nggak salah ownernya sama-sama punya PSG. Ah, Akhirnya waktu itu kalau lo inget Malaga dulu banyak main oh bintang, iya ada iya iya. Isco dan lain-lain. Waktu Akhirnya itu dilatih sama ini pelatih City tuh di pelatih City Alama mana? Chile, Pellegrini. Pellegrini, Pellegrini. Manuel Pellegrini. Manuel Pellegrini itu habisnya karena nggak boleh dengan aturan ini, akhirnya tidak kepemilikannya dicabut, terus akhirnya timnya turun jauh gitu Iya Malaga. iya iya iya. Tapi malah di sini sekarang dengan format baru malah kita menemukan tim dengan ownership yang sama gitu loh. Ya Menarik. kayak Toro Rosso sama Red Bull kalau teman-teman ada yang nonton F1 di sini. Gitu. Bang Bara ngerti noh, lu nggak ngerti. Nggak ngerti. nonton F1. Saya cuma Tim ngerti order, Gran Turismo. ntar Leipzig ngasih apa sih, Ini Salzburg ngasih Leipzig buat Sister. lolos. Nah Iya, iya, sister nah itu company. sebenarnya kan ketakutannya adalah lu bermain mata kan Iya, sebenarnya gitu. takutnya. Ya oke lah. Harusnya sih enggak ya. Harusnya sih enggak, yang lihat profesionalismenya sih harusnya enggak. Oke, teman-teman, menurut teman-teman gimana dengan sistem yang terbaru ini? Teman-teman lebih pro, lebih cons? Kalau pro ditulis di kolom komentar kenapa, kalau cons pun juga ditulis di kolom komentar kenapa. Dan prediksi kita terkait dengan 5 tim Serie A yang Serie A. bermain di UCL, kira-kira teman-teman setuju atau enggak juga bisa tulis di kolom komentar gitu, teman-teman. Terakhir, sebelum kita tutup, saya mau berterima kasih untuk teman-teman. Boleh di next, Bapak? Nah, iya, ini salah, bukan yang ini lagi. Oke, saya tutup, teman-teman. Thank you banget untuk para Tifosi yang sudah menonton episode kali ini. Kita sangat happy banget dengan pertumbuhan channel kita setelah Serie A dimulai. Ngelihat antusiasme teman-teman ketika kita buat community, kita buat membership, kita buat Saweria League. Teman-teman, atensinya dan juga keikutsertaannya kita sangat respect, Ya, dan kita benar. nggak Itu lupain, dari hati itu. bener-bener beneran. nggak lupain, dan kita even yang nggak membership, nggak yang join WhatsApp community, teman-teman komen juga. Kayak kemarin ada, gue baru nemuin di komen YouTube-nya kita ada, gue lupa Bocah 19 namanya tahun siapa, ya? 19 tahun, suka Betul. Milan, terus habis itu Emang dia menemukan bilang suka channel Milan? ini. Suka Suka Serie Milan, A. dia suka Emang suka Milan? Milan, dia suka Milan. Ya, Dari memang bapaknya berarti. iya betul. Tapi maksud gue itu kita happy banget gitu loh, bisa ketemu dengan range umur yang berbeda-beda, sampai temennya Bang Bara. Umur berapa Bang Bara kemarin, Bang Bara? Iya, Bang. Berapa, Itu 90 ya? Angkatan Bang, 90 ya? angkatan 90. Lu baru Angkatan pada lahir, 90. dia udah kuliah. Bang, Gue belum Bang lahir, Rento. 90. lu mau Oke. nge-spill itu nggak yang menarik tuh? Oh, Yang guru, ternyata guru. dia kan guru anaknya Guru Bang anak Bara. menurut gue. Gokil. Nah, ini kita benar-benar udah sampai ke real life gitu loh. Maksudnya interaksi ini kita udah sampai di real life. Kita sangat happy banget, Dan memang itu yang kita cari, dan Ran. itu yang kita Emang- cari. Kita mau iya, nambah betul. teman baru gitu, teman-teman. Maksudnya dengan usia yang udah nggak muda lagi, kita butuh teman-teman baru, teman ngobrol baru, dan ini Iya. kita sangat appreciate dan happy banget. Semoga teman-teman tetap betah nonton kita. Kalau ada kritik dan saran, Sangat jangan terbuka. ragu untuk ditulis aja di kolom komentar ataupun di WhatsApp Ya. community, karena kita pasti akan selalu baca dan kita lihat kritik, saran, maupun apapun tulisan kalian pasti kita sebenarnya baca gitu. Cuman Iya. kita kadang memilih untuk tidak berkomentar ataupun berkomentar di situ. Iya. Tapi thank you Dan banget, teman-teman. ngomong-ngomongin tentang banyak feedback studio, ya mohon maaf kita kali ini take Zoom lagi karena sebenarnya kemarin kita udah berencana tapi kan jalanan lumayan Iya, ada ditutup karena kemarin ada mana-mana misa ya. kan. Iya, Iya, karena ada di Pada GBK misa di tuh GBK, ada. betul. Ya, jadi Itulah. mohon dimaklumi lah teman-teman, kita mencoba sebaik mungkin untuk melakukan subsidi silang terhadap kekurangan kami di studio dengan menggunakan Zoom ini. Semoga teman-teman juga suka dengan konten-konten kita ketika kita buat di Zoom juga. Ya.
Sebelum kita tutup, jangan lupa juga teman-teman kita punya media sosial di Instagram dan TikTok, namanya @scpinball. Biasanya kita akan update berita-berita olahraga terupdate maupun informasi-informasi unik aja terkait dengan Italia maupun Serie A. Gitu. Jadi gua sebagai host kali ini yang mewakili teman-teman ada Bang Bara dan juga Reja. Kita close episode kali ini. Thank you teman-teman. See you on another episode. Bye-bye. Bye bye, Bye. thank Grazie. you. Grazie, guys.